Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkistan Aslan, NIM 23650099. Pada video ini, saya akan membahas materi pertemuan 3, yaitu tentang latar belakang dan landasan hukum cyber atau cyber law, yang menjadi dasar penting dalam memahami cybercrime dan cyber law di Indonesia. Pertama, ada pengantar hukum cyber. Hukum cyber atau cyber law merupakan bidang hukum yang mengatur aktivitas, hubungan, dan transaksi yang terjadi di ruang digital. Hukum ini hadir untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, serta pencegahan penyalahgunaan teknologi informasi. Hukum cyber tidak hanya mengatur kejahatan, tetapi juga mencakup transaksi elektronik, kontrak, dan tanda tangan digital, perlindungan data pribadi, dan hak kekayaan intelektual digital. Untuk ruang lingkup hukum cyber sangat luas, meliputi yang pertama ada regulasi kegiatan digital seperti e-commerce dan e-banking, perlindungan hak termasuk data pribadi dan konsumen digital, kejahatan cyber seperti hacking, penipuan online, dan carding. Yang terakhir, aspek teknis dan keamanan termasuk pembuktian digital. Hal ini menunjukkan bahwa dunia cyber merupakan ruang nyata untuk memiliki konsekuensi hukum nyata. Next, untuk sejarah dan kebutuhan undang-undang ITE, di Indonesia hukum cyber perkembangan dari era praregulasi kemudian memasuki era undang-undang ITE pada tahun 2008 dan dilanjutkan dengan revisi undang-undang ITE pada tahun 2016. Undang-undang ITE dibutuhkan karena globalisasi informasi, perubahan bentuk aktivitas hukum ke ranah digital, perlindungan kepentingan nasional, dan kedaulatan digital. Nah, Undang-undang ITE menjadi payung hukum utama dalam mengatur aktivitas dan kejahatan di dunia cyber. Untuk contoh kasus dari yang pernah terjadi di Indonesia, salah satu contoh kasus yang sering terjadi di Indonesia adalah penipuan online melalui media sosial atau marketplace, di mana korban melakukan pembayaran namun barang tidak pernah diterima. Kasus lain adalah salah satunya pencemaran nama baik melalui media sosial yang menunjukkan bahwa unggahan di dunia digital dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Dari kasus-kasus ini menegaskan bahwa aktivitas di ruang cyber tidak lepas dari aturan hukum. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi pertemuan ketiga itu bahwa hukum cyber merupakan fondasi utama dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi. Melalui Undang-Undang ITE, negara berupaya menciptakan ruang digital yang aman, tertib, dan memiliki kepastian hukum bagi masyarakat. Demikian pembahasan singkat mengenai materi pertemuan 3 tentang latar belakang dan landasan hukum cyber. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.